Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Heni dan Bu Faiza. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang proposal penelitian yang telah kami buat, Bu. Yang berjudul pembuatan bioetanol dari kulit pisang dengan variasi jumlah ragi tape. Biar lebih akrab, sebelumnya kita kenalan terlebih dahulu, Bu. Perkenalkan, nama saya Alexander Kurniawan dengan NIM 113. Saya Muhammad Fatan Abdul Majid, NIM 152. Ya, berhubung kami udah perkenalan, mungkin langsung saja, Bu, ya. Oh ya, langsung saja ke latar belakang. Jadi, pada masa sekarang ini, di mana pemakaian bahan bakar itu sangat tinggi, tetapi tidak seimbang dengan jumlah bahan bakar yang semakin lama akan semakin menipis. Oleh karena itu, sangat-sangat perlu bahkan, adanya bahan bakar pengganti yang biasa kita sebut sebagai bahan bakar alternatif. Nah, contohnya itu adalah bioetanol. Di mana bioetanol sendiri itu dapat kita hasilkan dari tanaman yang mengandung senyawa selulosa dengan proses pengolahan yang dibantu dengan mikroba. Kemudian, limbah kulit pisang sangat sering kita jumpai, entah itu di pasar maupun di rumah kita sendiri. Dan ternyata limbah kulit pisang itu memiliki kandungan protein, pati, serat, karbohidrat, selulosa dan sebagainya yang cukup tinggi. Di mana karbohidrat sendiri itu merupakan zat yang dapat diubah menjadi etanol, sehingga kulit pisang ini dapat diolah sebagai salah satu bahan baku pembuatan bioetanol. Nah. Kemudian tujuan dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu membuat bioetanol dari limbah kulit pisang itu sendiri. Kemudian yang kedua, mencari kondisi terbaik dalam pembuatan bioetanol dari kulit pisang berdasarkan variasi massa ragi tape. Di sini kami hanya menggunakan satu variasi perbedaan karena berhubung waktunya juga terbatas sehingga tidak usah menggunakan banyak-banyak. Betul sekali. Langsung saja, Mas, sebelum pustaka ya. Oh iya. Kemudian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu kulit pisang. Pisang sendiri adalah salah satu tanaman asli daerah Indonesia atau juga Asia Tenggara. Di mana tanaman pisang ini dapat dimanfaatkan semuanya mulai dari buah, daun, bunga, batang, hingga bonggol pisang. Karena pisang ini produksinya tidak dalam musim dan besar, maka pisang ini selain dimakan secara langsung juga bisa diolah menjadi produk makanan lain atau seperti sale pisang, keripik pisang, gedok, dan sebagainya. Nah, dalam proses pengolahan pisang ini tentunya memiliki limbah yang dibuang seperti kulit pisang itu sendiri. Kulit pisang ini dihasilkan dapat digunakan sebagai pakan ternak. Selain itu juga karena digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan bioetanol karena mengandung berbagai macam selulosa seperti karbohidrat. Dapat dilihat dalam tabel di samping bahwa karbohidrat dalam sebuah kulit pisang yaitu sekitar 18,50%. Karena kandungan karbohidrat dalam kulit pisang itu sendiri cukup banyak, yaitu sekitar 18,50%, maka kulit pisang ini dapat berpotensi untuk dijadikan sebagai bioetanol itu sendiri. Nah, kemudian bioetanol. Bioetanol merupakan etanol atau etil alkohol yang produksinya menggunakan bahan baku alami dengan proses biologis. Contohnya itu yaitu proses fermentasi ini menggunakan bakteri. Nah, berbeda dengan etanol sintetik yang diperoleh dari sintesis kimiawi senyawa hidrokarbon. Nah, bahan baku yang digunakan untuk produksi bioetanol contohnya gula, pati, atau selulosa. Nah, pada bahan baku pati banyak ditemukan pada jagung, singkong, atau sagu. Sedangkan bahan baku selulosa ini dapat ditemukan dalam kulit pisang. Nah, selulosa ini membutuhkan pengolahan awal yang lebih intensif dibandingkan dengan bahan baku lain seperti
Pengolahan awal itu seperti contohnya proses hidrolisis sendiri. Kemudian proses pembuatan. Proses pembuatan bioetanol secara garis besar terdiri dari 3 bagian. Yang pertama hidrolisis atau proses awal itu sendiri, kemudian fermentasi dan destilasi. Hidrolisis adalah suatu proses antara reaktan dengan air agar suatu senyawa pecah terurai. Proses hidrolisis ini menentukan untuk jumlah glukosa yang dihasilkan untuk kemudian dilakukan fermentasi menjadi bioetanol. Faktor-faktor yang mengaruhi seperti kecepatan reaksi, katalisator, suhu, pengadukan, dan pH. Kemudian proses yang kedua yaitu proses fermentasi. Proses fermentasi yaitu proses penguraian gula menjadi bioetanol dan karbon dioksida yang disebabkan oleh sel mikroba. Nah, sel mikroba sendiri berasal dari rakita roti ataupun rakita B. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses fermentasi sendiri adalah bahan baku, suhu, pH, konsentrasi lagi, waktu fermentasi, nutrisi lagi, dan volume starter. Kemudian proses terakhir yaitu destilasi, di mana merupakan suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan titik didih, di mana pemisahan ini yaitu untuk memisahkan bioetanol dengan campuran air yang sisa fermentasi itu sendiri. Ya, langsung selanjutnya yaitu ke tujuan pustaka, di mana ragi itu merupakan suatu fermentor, sehingga dapat menyebabkan terjadinya suatu fermentasi. Kemudian ragi itu terdiri dari berbagai macam mikroorganisme dan media biakan yang memiliki bentuk cairan, nutrien, maupun butiran kecil. Kemudian ragi tersusun atas sedikit enzim. Salah satunya adalah enzim lipase, protease, enzim maltase, enzim zimase, dan invertase. Di mana yang sangat berperan dalam pembuatan ragi ini adalah enzim invertase, zimase, dan maltase. Kemudian pada saat awal fermentasi, enzim invertase ini sangatlah berperan karena akan mengubah sukrosa yang larut dalam air menjadi satu gula sederhana, yaitu glukosa dan fruktosa. Kemudian ragi ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah ragi compressed yeast, di mana ragi compressed yeast ini memiliki kandungan air 70%. Kemudian yang kedua adalah active dry yeast, di mana ragi ini memiliki kandungan air 7,5 sampai dengan 9%. Dan yang terakhir adalah ragi instant dry yeast, yang bisa kita sering temukan di pasar, di mana sifatnya itu memiliki sifat yang mirip dengan active dry yeast. Kemudian dalam pembuatan tape itu memerlukan ragi tape agar singkong maupun beras ketan itu dapat diolah menjadi tape. Ragi tape itu merupakan suatu kumpulan bakteri yang memiliki bakteri Aspergillus, Candida, Hansenulosa, dan bakteri Acetobacter. Kemudian terdapat suatu mikroorganisme yang ada dalam ragi tape sendiri, yang meliputi kapang serta bakteri. Salah satu contoh kapang adalah kapang Amyliroxymucor, Burtoni, Saccharomyces, dan sebagainya. Kemudian di mana mikroorganisme tersebut saling bekerjasama dalam membentuk tape. Dan mikroorganisme kapang itu menghasilkan enzim pemecah amilum, yaitu enzim amilotik, sehingga menjadi gula sederhana yang meliputi monosakarida dan disakarida. Dan dalam hipotesis kami adalah semakin banyak jumlah tape yang kita gunakan, maka akan semakin banyak juga bioetanol yang dihasilkan. Tambahan apa? Tidak usah. Oh, iya. Kemudian dalam penelitian ini kita menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama, alat meliputi oven, blender, penyaring, Erlenmeyer, gelas ukur, neraca analitik, gas kromatografi. Sedangkan bahan itu meliputi kulit pisang, ragi tape, H2SO4,
Aquades, dan urea. Nah, kita langsung saja ke proses pembuatan bioetanol dari kulit pisang, di mana prosesnya itu meliputi 3 proses. Yang pertama adalah proses pengolahan bahan dan proses hidrolisa, yang kedua adalah proses fermentasi, dan yang ketiga adalah proses destilasi dan pengecekan kadar kandungan bioetanol. Ke langkah pertama adalah proses hidrolisa, di mana langkah pertama adalah kita menyiapkan kulit pisang terlebih dahulu dan kemudian kita potong hingga ukurannya kecil-kecil. Kemudian kulit pisang yang telah kita potong tadi kita masukkan ke dalam oven agar kandungan air dalam kulit pisang itu sedikit. Dalam oven kita menggunakan suhu 60 derajat Celcius selama 1 jam. Dan setelah itu, jika sudah kering, maka kita blender sampai dengan halus. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menambahkan Aquades sebanyak 1 liter ke dalam labu leher 3, serta menambahkan H2SO4 sebanyak 0,5 N. Setelah itu kita memasang pendingin balik dan melakukan pemanasan pada suhu 100 derajat Celcius selama 1,5 jam. Dan setelah itu kita menunggu sampai suhunya itu turun dan kita saring hasil hidrolisnya sehingga diperoleh sebuah filtrat. Kemudian proses yang kedua itu ya proses fermentasi. Proses fermentasi yaitu yang pertama menyiapkan air mayer sebagai medium fermentasi. Kemudian memasukkan 100 ml filtrat hasil hidrolisis dan menambahkan urea sebanyak 5 gram. Nah, di sini air mayer yang disiapkan yaitu sejumlah 4 karena di sini kita akan membuat variasi ragitape dengan perbedaan 4 perbedaan. Nah, yang ketiga yaitu melakukan pasteurisasi pada temperatur 120 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit. Pasteurisasi ini tujuannya untuk menghilangkan bakteri-bakteri jahat sebelum ditambahkan ragitape itu sendiri. Kemudian yang keempat, mencampurkan ragitape dengan variasi 2 gram, 5 gram, 8 gram, 11 gram ke dalam medium fermentasi. Di sini kami menggunakan ragitape karena berdasarkan jurnal penelitian sebelumnya itu menggunakan ragi roti. Sedangkan di sini kita menggunakan ragitape karena berdasarkan Penelitian biji durian itu ragitape lebih efektif dalam pembuatan bioetanol daripada ragi roti. Karena kandungan dalam ragitape itu sendiri selain adanya bakteri sakkaro juga adanya bakteri Aspergillus oryzae, di mana bakteri Aspergillus oryzae ini fungsinya untuk mengubah pati menjadi gula sederhana. Di mana dalam proses sebelumnya, yaitu proses hidrolisa, tidak mungkin 100% pati atau selulosa dalam tepung kulit pisang itu akan berubah menjadi gula kompleks, sehingga nantinya apabila tidak ada bakteri Aspergillus akan mengganggu proses fermentasi itu sendiri, sehingga bakteri sakkaro tidak menghasilkan bioetanol secara maksimal. Kemudian yang proses terakhir yaitu melakukan inkubasi dengan cara menutup labu air mayer selama 60 jam pada suhu ruangan. Ya. Kemudian proses terakhir adalah proses destilasi dan pengecekan kadar bioetanol, di mana langkah pertama adalah kita memisahkan etanol yang terbentuk dengan cara memanaskan hasil fermentasi pada suhu 85 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah itu, jika sudah kita memisahkan etanol dan kita mengecek kadar etanol dengan menggunakan gas kromatografi. Kita mengecek ini agar kita mengetahui apakah bioetanol ini memiliki kadar yang bagus. Yang nantinya kita dapat menentukan apakah bioetanol ini tuh layak digunakan sebagai bahan bakar ataupun tidak.
Terima kasih. Ya, mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.